Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi pandemi kita harus tetap belajar. Walaupun belajar dari rumah, dari daring ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem hotel. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena pada dasarnya di hotel sekarang atau di era sekarang hotel itu sudah menggunakan sistem secara umum. Saya pikir sudah tidak ada lagi hotel yang menggunakan sistem manual, jadi materi ini sangat penting untuk dikuasai. Nanti kalian akan diberikan akun tersendiri dari pihak hotel biasanya. Jadi nanti kita bisa login dengan akun masing-masing karena di sini sistemnya untuk belajar, jadi loginnya langsung pakai login admin. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang sistem front office-nya. Walaupun memang di sistem hotel ini ada beberapa departemen yang dapat dipelajari secara sistematis atau ada sistemnya. Yang pertama ada housekeeping, kemudian yang kedua ada front office, dan yang ketiga ada food and beverage. Namun yang akan saya ulas sedikit hari ini itu tentang front office. Untuk front office sendiri, di dalamnya ada dua sistem yang dapat kita pergunakan, yaitu tentang sistem reservasi dan juga tentang sistem registrasi. Tapi sebelum jauh, ada beberapa menu dulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari front office, kalau kita lihat ada data. Data ini yakni tentang atau isinya itu tentang informasi keadaan kamar, dan biasanya ini tidak diupdate atau tidak dapat diakses oleh petugas kantor depan atau resepsionis. Biasanya dapat diakses oleh supervisor yang dapat mengaksesnya untuk dapat merubah kondisi fisik kamarnya atau keadaan kamarnya. Langsung saja kita ke transaksi ya. Di transaksi ada beberapa pilihan. Yang pertama ada reservation table, ada reservation personal, ada reservation group, ada kasir, ada night audit. Yang pertama dulu yang akan saya ulas hari ini adalah tentang reservation table. Apa itu reservation table? Reservation table adalah keadaan kamar. Keadaan kamar di masa yang akan datang. Keadaan kamar di masa yang akan datang, tampilannya seperti ini. Kita lihat di hari esok, dari mulai tanggal 28, itu semuanya masih kosong. Dapat terlihat ini bulannya Juli, tanggal 28, di seluruh kamar semuanya kosong. Ya. Tapi misalkan kalau kita lihat di bulan selanjutnya, mungkin saja ada. Kebetulan saya sudah menginputkan salah satu reservasi di bulan September. Kita cek tanggal 1 September misalkan. Nah, ya, saya input tadi 1 September akan terlihat tanggal 1 berderet sampai dengan tanggal 30 September di sini. Bahkan Oktober pun sudah muncul. Untuk di bulan September sendiri sudah ada yang memesan kamar atas nama Bapak Ahmad Yani. Ya, beliau akan menginap tanggal 16 di kamar 108, jenis kamarnya deluxe room dengan double bed. Seperti ini. Ada yang sudah menginap ya. Jadi kalau tampilannya seperti ini, ada namanya, berarti sudah ada yang memesan kamar untuk tanggal tersebut dengan untuk jenis kamar tersebut. Kita coba lihat ke bawah, apakah ada lagi yang sudah memesan. Nah, yang terkonfirmasi hari ini berarti hanya untuk Bapak Ahmad Yani di bulan September untuk tanggal 16-nya. Kemudian ada reservation personal. Reservation personal bisa kita gunakan biasanya untuk menginput
data reservasi, khususnya untuk yang sendiri atau yang individu. Tampilannya nanti akan seperti ini. Contoh Bapak Ahmad Yani sudah muncul. Sebetulnya di tanggal 16 September pun tadi sudah terlihat di sini di tampilan tabelnya juga sudah terlihat sebetulnya ya. Tampilan layar personal sudah ada juga sebetulnya Ibu Seni Nur Ajijah, namun tadi tidak terlihat. Kita cek ulang di September ya. September harus pelan-pelan. Nah, Ibu Seni juga sudah ada ya, Ibu Seni, kemudian Bapak Ahmad Yani. Kita lihat di reservation personal ada 2 orang, ternyata sudah menginap. Jadi ketika kita melihat data ini, kita juga bisa mensinkronkannya dengan reservation table. Apakah betul? Maaf, saya ulangi, apakah betul Ibu Seni atau Ahmad Yani ini sudah memesan? Kita juga bisa mensinkronkannya dengan reservation table. Kita bisa melihat satu reservasi dari setiap tamu. Ini khususnya untuk yang individu, kita bisa cek. Kita langsung klik saja. Nanti akan muncul window baru atau layar baru, maaf. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Bapak Ahmad Yani akan menginap selama 1 malam dan menginap dari tanggal 16 ya. Beliau beralamat di Kadungora. Kemudian untuk kamarnya di Laksum dan sudah konfirmasi juga sudah melakukan pembayaran deposit. Kita bisa lihat di transaksinya balance-nya sudah 0, berarti beliau sudah melakukan transaksi, atau sudah tidak ada tagihan lagi, berarti beliau sudah melakukan pembayaran di muka. Seperti materi yang sudah ada di modul, bisa dibuka tentang penjelasan prepayment. Seperti itu. Di reservation personal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kalian nanti ingin menginputkan data reservasi tamu personal. Ada new registrasi. Nah, misalkan ketika ada tamu yang datang secara individu, kita bisa menginputkannya menggunakan new registrasi ini. Di sini ya, menggunakan new registrasi. Kita tinggal klik saja. Nanti kita tanyakan nama tamunya yang ingin memesan, misalkan Ibu Kania. Nah, ketika kita tahu Ibu Kania, si tamunya bernama Ibu Kania, kita tinggal mengkonfirm saja. Oh, Ibu Kania dulu pernah memesan kamar ya, begitu ya, untuk memastikan bahwa si ibu pernah memesan kamar, agar juga kita bisa memberikan perhatian lebih kepada si tamu tersebut. Ketika si ibu mengkonfirmasi atau mengiyakan, ya kita tinggal klik saja namanya. Nah, nanti disinilah saatnya kita untuk mendealkan kamar. Ya, kita tinggal update saja. Misalkan tamunya ingin 2 malam dan seterusnya. Saya cancel. Kurang lebih seperti itu. Tampilannya ini hanya ada 2 orang karena memang yang memesan untuk ke periode di masa yang akan datang itu baru 2 orang. Kalau misalkan setiap bulan penuh, wah ini pasti datanya akan banyak sekali. Akan sangat banyak biasanya kalau nanti banyak yang praktek untuk beberapa periode tertentu, nanti di sini akan sangat banyak nih datanya seperti ini. Ya, datanya seperti itu. Ini yang muncul hanya 1 di sini terlihat. Kalau misalkan sudah muncul sampai 10, 20 berarti banyak sekali yang menginap di sini. Baik. Untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pahami baik-baik. Untuk tugasnya nanti bisa di-upload di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.